bata dojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Ulumul Sahraini dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 245200087 angkatan 24. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Teknik Fasilitasi yang dibimbing oleh Bapak Anelius Giawa, SIP, MSI. Di kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman buat ngobrol santai tentang budaya Bima, atau dalam bahasa lokal disebut dengan budaya Mbojo. Kita bakal coba bahas dengan gaya bercerita, jadi tidak kaku tapi tetap ada nilai akademiknya. Anggap saja kita lagi duduk bareng sambil cerita tentang daerah yang kaya sejarah dan budaya ini. Sebelum kita masuk ke inti cerita, izinkan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk belajar tentang budaya Nusantara. Kadang kita sibuk dengan pembelajaran, pekerjaan, ataupun media sosial, sampai lupa kalau Indonesia itu punya banyak ratusan budaya yang menarik sekali untuk kita pahami. Nah, budaya Bima ini salah satunya. Ada banyak hal dari Bima yang orang luar tidak tahu, mulai dari bahasanya, tradisinya, sampai nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Masuk ke cerita inti, saya mau sedikit bilang bahwa Indonesia itu luar biasa luas dan punya begitu banyak budaya yang kadang kita tidak sadari keberadaannya. Dan jujur saja, budaya Bima termasuk budaya yang kaya, yang kuat dan dalam. Tapi tidak banyak orang luar yang benar-benar kenal. Jadi, melalui cerita ini, saya ingin membuka jendela kecil tentang siapa orang Bima itu, bagaimana sejarahnya, bagaimana cara mereka hidup, berpakaian, berkomunikasi, bahkan bagaimana cara mereka mencintai tanahnya. Sebelumnya, saya mengambil tema cerita kali ini, cerita panjang dari Tanah Mbojo menyusuri budaya Bima lewat obrolan santai. Cerita awal dari mana budaya ini datang. Oke, jadi yang pertama-tama kita bahas sedikit sejarahnya dulu. Tidak panjang seperti buku sejarah kok, tenang saja. Jadi, jauh sebelum kita lahir, di bagian timur Pulau Sumbawa ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Bima. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14. Tapi kemudian sekitar abad ke-17, kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Bima setelah masuk. Yang menarik, masuknya Islam bukan kayak datang secara tiba-tiba, tapi kayak pelan-pelan dibawa oleh ulama, pedagang, dan saudagar dari berbagai daerah, seperti daerah Makassar, daerah Jawa, daerah Aceh, bahkan dari Arab. Jadi bayangkan saja,
Dulu di Pelabuhan Bima, orang datang dari mana-mana, bawa barang dagangan dan bawa ajaran Islam juga. Karena posisinya yang sangat strategis, Bima ini jadi tempat persinggahan budaya. Makanya nanti kita bakal lihat bagaimana bahasa, pakaian, sampai adat-adatnya dipengaruhi oleh berbagai daerah, tapi tetap punya ciri khas kita sendiri. Karakter orang Bima yang sangat kental banget. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Bima, ada beberapa ciri yang langsung kebayang. Yang pertama, orang Bima itu sangat tegas. Cara berbicara orang Bima itu memang tegas dan sangat jelas. Kadang buat orang luar terdengar seperti marah, padahal cuman cara berbicaranya itu biasa. Yang kedua, mereka dikenal dengan pekerja keras. Bima itu daerah yang punya daratan luas, tapi juga cuacanya sangat panas dan tanahnya yang menantang. Jadi dari dulu masyarakatnya sudah terbiasa hidup mandiri dan bekerja keras. Dan yang ketiga, mereka sangat menjaga harga diri. Dan hal ini ada filosofi utamanya, yaitu maja labodahu. Kalau diterjemahkan secara sederhana, artinya malu dan takut berbuat salah. Tapi maknanya lebih dalam. Malu kalau bikin malu keluarga, takut kalau menyakiti orang, dan malu kalau tidak menjaga nama baik sendiri. Nilai ini masih hidup banget sampai sekarang. Selanjutnya kita akan beralih ke bahasa Ngahimbojo. Pedas, tegas, tapi indah. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling ciri khas dari budaya Bima, yaitu bahasanya. Namanya Ngahimbojo atau bahasa Bima. Bahasa ini terdengar sangat tegas. Banyak konsonan tajam, tapi justru itu yang bikin indah. Contohnya beberapa ungkapan. Majal bodahu, inti moral masyarakat. Yang kedua ada doul bodana, seseorang yang terikat dengan tanah kelahirannya. Yang ketiga ada saringgahi, menjaga harga diri. Dan yang terakhir ada sie naorasana, rasa memiliki dan saling peduli. Bahasa ini juga punya pengaruh dari Makassar, Jawa, Arab, dan juga Melayu, tapi tetap punya bentuk asli yang sangat kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi kelahiran, nikah, sampai kematian. Ini bagian yang biasanya paling menarik buat banyak orang. Yang pertama kita bahas yaitu tradisi kelahiran. Saat bayi lahir, ada acara syukuran yang hangat. Di Bima ada ritual petaka panca, semacam upacara simbolis sebagai tanda penyambutan bayi. Yang kedua ada tradisi pernikahan. Bagian ini panjang dan penuh makna. Pernikahan adat Bima tidak cuma menikah, tapi proses menyatukan dua keluarga besar. Tahap-tahapnya antara lain ada peta sondo atau lamaran resmi. Dan ada mboloweki, keluarga besar itu berkumpul memutuskan detail pernikahan. Dan ada juga hanta uapua, itu proses adat penyerahan perlengkapan. Dan karawi, acara inti yang disaksikan tokoh adat dan agama. Setiap prosesnya punya aturan sopan santun yang sangat dijaga. Yang ketiga ada tradisi kematian. Di Bima ketika ada orang meninggal, masyarakat menunjukkan solidaritas yang sangat kuat. Ada tradisi wurorona, jikirona, yaitu kumpulan doa bersama.
Ini kita akan membahas tentang kesenian yang tidak banyak orang tahu. Kalau soal seni, Bima punya banyak keunikan. Ada tari lenggo. Gerakannya sangat lembut dan anggun. Biasanya dibawakan oleh perempuan. Dan ada tari serai. Ini lebih energik, menggambarkan semangat perang dan keberanian. Dan ada sakecho. Ini yang paling khas. Sakecho itu semacam syair tradisional. Isinya bisa tentang cinta, pesan moral, kritik sosial, dan bahkan cerita lucu. Kalau ada acara besar atau adat, biasanya ada sakecho. Dan yang selanjutnya kita akan bahas tentang pakaian adat, rimpu yang sangat ikonik. Kalau teman-teman lihat perempuan Bima pakai kain sarung yang menutup kepala dan tubuh, itu namanya rimpu. Dan rimpu ini punya dua jenis, ada rimpu colo dan ada rimpu pida. Rimpu itu tidak sekedar menutup tubuh. Rimpu adalah identitas perempuan Bima, mengajarkan sopan santun, harga diri, dan kekuatan perempuan. Sekarang, Rimpu jadi ikon wisata budaya, yang setiap tahun ada festival Rimpu yang diikuti oleh ribuan orang. Dari kepala hingga badan. Penggunaan rimpu dimulai setelah masuknya Islam di Bima. Selain simbol kepatuhan terhadap ajaran Islam, rimpu juga mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya rimpu sebagai identitas kebanggaan bersama. Dan kita akan masuk ke cerita rakyat, warisan lisan orang Bima. Cerita rakyat di Bima itu banyak dan sangat menarik. Ada kisah lakai, pemuda dan pemberani. Ada legenda tentang Sangya Sarei yang penuh pesan kebaikan. Ada cerita asal mula kuda Bima yang terkenal kuat dan cepat. Cerita-cerita ini bukan dongeng sebelum tidur, tapi cara orang tua dulu mengajarkan nilai-nilai penting, keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan cinta terhadap tanah air. Setelah itu kita akan bahas tentang kuliner. Simple tapi sangat nagih. Makanan khas Bima itu sangat sederhana, tapi rasanya kuat dan khas. Beberapa makanan yang terkenal itu ada utadoro puru atau ayam bakar khas Bima. Dan ada kareko kesu, kelapa sangrai manis dan gurih. Terus ada utamaju pida, sayur jagung sederhana. Ada juga palopo, makanan berbahan jagung kukus. Kuliner ini mencerminkan gaya hidup masyarakat yang sederhana tapi kreatif dalam mengelola bahan lokal. Sebelum kita benar-benar menutup cerita panjang tentang Tanah Bojo, saya ingin mengajak teman-teman untuk duduk sebentar lagi dan ngobrol lebih dalam tentang satu hal yang menurut saya itu sangat penting dari budaya Bima, yaitu bagaimana budaya ini hidup di tengah perubahan zaman. Karena jujur ya, kalau kita ngomongin budaya, itu bukan cuma tentang apa yang terjadi di masa lalu. Budaya itu seperti manusia, dia tumbuh,
Dia berubah, bahkan kadang perlu dilindungi. Yang pertama, anak muda dan identitas. Masihkah kita kenal Bojo? Kadang saya suka mikir begini, anak muda Bima yang sekolah di luar daerah, atau bahkan yang tinggal di kota, apakah masih merasa dekat dengan budaya Bojo? Karena jujur saja, dengan masuknya media sosial, tren global dan gaya hidup modern, banyak yang akhirnya jarang dengar bahasa Nggahina di rumah. Rimpu mungkin hanya dipakai kalau ada festival. Sakeco hanya terdengar di acara adat, bukan dalam percakapan sehari-hari. Tapi yang sebenarnya, justru sekarang ini perang anak muda makin penting. Anak muda bisa bikin konten, lagu, video atau karya apa saja yang membawa budaya Bojo di dunia digital. Dan beberapa tahun terakhir, saya lihat ada banyak pemuda Bima yang mulai bangga menunjukkan identitasnya, mulai dari pakaian adat, lagu daerah, sampai cerita rakyat. Itu berarti masih hidup. Cuman bentuknya berubah, dan itu sangat wajar. Yang kedua, rimpu di era modern, antara tradisi dan gaya hidup. Salah satu budaya yang makin sering muncul sekarang adalah rimpu. Kalau dulu rimpu dipakai sehari-hari sama perempuan Bima, sekarang berubah jadi simbol kebanggaan. Dan menariknya, saya pernah lihat anak muda pakai rimpu sambil naik motor, sambil foto OOTD, dan bahkan sambil ikut komunitas perempuan. Semoga lewat bercerita ini, teman-teman bisa lebih dekat dan lebih mengerti tentang budaya Bima. Budaya ini bukan hanya milik orang Bima, tapi milik kita semua sebagai bagian dari Indonesia. Itu sangat bagus, yang artinya rimpu itu tidak mati. Rimpu tetap ada dalam kehidupan perempuan Bima, walau hadir dalam gaya yang baru. Rimpu versi modern ini bukan justru budaya, tapi justru bikin orang luar penasaran. Kenapa sih perempuan Bima itu pakai seperti itu? Kenapa harus pakai sarung? Kenapa harus pakai 2 sarung juga? Kenapa ditutup semua kecuali mata? Dan ketika pertanyaan itu muncul, disitulah budaya mulai dikenal, dipahami, dan juga dihargai. Dan yang ketiga ada bahasa Bima, suara yang jangan sampai hilang. Ngomong-ngomong soal bahasa Bima itu unik loh. Ada tegas, cepat, dan punya gaya yang khas. Tapi masalahnya, makin hari makin sedikit yang benar-benar bisa ngomong Nggahina dengan fasih. Banyak yang bercampur dengan bahasa Indonesia, padahal bahasa itu identitas. Kalau bahasanya hilang, rasa memiliki juga ikut pudar. Makanya, sekarang ada beberapa komunitas yang bikin kelas bahasa Bima. Ada juga podcast dan beberapa kanal TikTok yang mengajari kosakata Bima dengan cara lucu dan juga santai. Mudah belajar budaya bukan lagi dari buku tebal, tapi dari konten yang menyenangkan. Dan yang keempat ada kisah-kisah leluhur yang mulai bangkit kembali. Dulu cerita rakyat Bima itu sering diceritakan pada malam hari, di rumah-rumah kayu, di bawah lampu minyak. Sekarang cerita rakyat itu mulai bangkit lagi lewat video animasi, buku cerita anak, dan konten digital. Misalnya legenda Lakai, Sangyang Sarei, atau asal-usul Umalenge, itu semua mulai dari
itu semua mulai dibahas ulang. Dan banyak anak muda ternyata suka karena ceritanya memang seru dan penuh nilai moral. Cerita rakyat bukan cuma dongeng, tapi cara mengenalkan keberanian, kejujuran, dan keindahan karakter orang Bima. Yang kelima, alam bojo, rumah yang harus dijaga. Sebelum kita tutup, saya ingin cerita sedikit soal hubungan orang Bima dengan alam, yaitu dengan gunung, laut, sungai. Itu semua bukan hanya pemandangan, itu bagian dari hidup budaya. Misalnya Gunung Tambora, Gunung Soromandi, atau Doro Sangiang. Semuanya punya cerita, punya jejak, punya sejarah. Tapi sekarang tantangannya adalah bagaimana menjaga alam itu tetap lestari, karena budaya juga hidup dari alamnya. Kalau alam rusak, cerita-cerita itu ikut pudar. Makanya penting banget menjaga pantai, hutan, sawah maupun gunung yang di bagian dari identitas Mbojo. Apa yang kita bawa dari cerita ini? Dari obrolan panjang tadi, plus tambahan cerita ini, saya sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa budaya Bima itu bukan hanya milik orang tua atau para leluhur. Budaya Bima adalah milik semua orang yang lahir, tumbuh, dan mencintai tanah Bojo. Bahkan bagi mereka yang tinggal jauh dari rumah, budaya ini akan tetap hidup selama kita mau merawatnya. Dengan memakai rimpu, berbicara bahasa sendiri, bercerita dengan legenda, membuat konten, atau sekedar bangga menyebut diri sebagai Dong Bojo. Karena budaya bukan tentang seberapa tua tradisinya, tapi seberapa besar rasa yang kita simpan di dalam hati. Dan selama itu masih ada, Bojo tidak akan pernah hilang. Sebelum kita menutup, saya ingin kalian mendengarkan salah satu lagu Bima, yaitu lagu Doro Sangiang. Doro au mana, ibu amoti mana Idin namambari umacara mampora lasanga masa sanga akai babusu ai Doro au mana devo amoti mana ari mai barasa Afina mangganga madawa ubi-ubi Dede kuruan rubado manggana Ai Doro Sangiang dungaran Ese dana vera Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.